Rea turun dari taksi lalu masuk ke dalam kosannya dengan perasaannya yang masih sedih dan kecewa karena Abi. Laudia yang sedang duduk santai di teras atas rumahnya, penasaran melihat Rea yang pulang secepat ini hingga ia segera turun ke bawah untuk bertanya pada Rea. "Rea," seru Laudia sembari berjalan menghampiri Rea yang sedang membuka pintu kamar kosannya. Rea menoleh melihat Laudia. "Ada apa? Kok cepat banget pulangnya? Bukannya kamu jadi pengasuh neneknya Gio?" Tanya Laudia mengerutkan keningnya, begitu penasaran. "Aku batal jadi pengasuh neneknya Gio. Aku suruh Gio cari pengasuh lain. Aku tidak mau kerja di sana." Meski suara Rea tidak keras tapi nada suaranya terdengar Rea sedang marah dan itu membuat Laudia salah paham lagi pada Gio. "Aku tahu pasti bakal berakhir seperti ini, karena aku tahu sifat Gio. Dia cowok brengsek yang cuma bisa menghina perempuan. Salahku karena tidak menahanmu tadi. Padahal aku tahu siapa Gio. Dia angkuh dan sombong. Ini tidak ada hubungannya dengan Gio. Kamu jangan menyalahkannya. Ini karena masalah pribadiku Laudia," tegas Rea. "Tidak usah belain dia deh. Aku tahu banget cowok macam Gio. Dia suka mempermainkan perempuan. Dia pernah mempermainkan aku. Sekarang dia mempermainkan kamu Rea. Dan kamu masih membela dia. Kamu terlalu naif Rea." Laudia sudah terlanjur membenci Gio setelah melihat Gio jalan dengan perempuan lain di saat ia sedang pendekatan dengan Gio hingga apapun pembelaan Gio, tidak membuat Laudia percaya. Bahkan Laudia semakin benci dengan Gio. Nafas berat berhasil lolos dari mulut Rea mendengar Laudia terus salah paham. Namun ia tidak ingin melanjutkan pembahasannya tentang Gio karena Laudia akan tetap tak percaya. Saat ini, ia butuh untuk menenangkan dirinya sendiri setelah mengetahui kebenaran tentang Abi. "Laudia, aku lelah hari ini. Aku mau istirahat. Jadi, aku minta maaf, karena aku tidak bisa meladenimu." Rea kemudian masuk ke dalam kamarnya tanpa peduli dengan Laudia yang masih berdiri di depan kamarnya. Sebab, ia sungguh ingin menenangkan dirinya. Laudia yang masih berdiri di luar sana, semakin kesal membayangkan Gio. Dasar si Gio. Mentang-mentang kaya, sukanya menindas wanita lemah. Lihat saja, aku akan membuat perhitungan denganmu. Di dalam kamar kosan, Rea menangis sedih dalam posisinya yang berbaring tengkurap. Ia memeluk guling sembari menangis di sana. 2 hari kemudian, Rea hanya tinggal di kosannya. Namun ia tidak tinggal diam saja di dalam kamarnya. Ia berusaha mencari lowongan pekerjaan di beberapa perusahaan dan juga tempat makan. Dimanapun ada lowongan akan ia coba demi mendapatkan uang. "Rea, keluar kamu. Keluar!" Suara teriakan terdengar di luar gedung kosan. Beberapa penghuni kosan merasa terganggu sampai mereka keluar dari kamar untuk melihat orang yang sedang berteriak. Rea juga mendengar teriakan itu hingga ia keluar dari kamarnya. Laudia muncul dan ia tampak marah melihat Bu Mega membuat keributan di depan kosannya. "Ada apa sih berisik banget? Ibu ini mencari Mbak Rea, Non. Saya sudah meminta dia diam tapi dia malah membentak saya." Satpam yang berjaga di dekat pagar itu menyahut. Laudia beralih menatap Bu Mega. Tante datang-datang langsung teriak-teriak. "Ada apa? Kenapa memanggil Rea? Aku tidak perlu menjawabmu. Lebih baik kamu panggil Rea kemari. Aku di sini Ma," sahut Rea sembari berjalan menghampiri ibunya yang berdiri di luar pagar kosan. Ia membuka pagar kosan itu tapi tidak membiarkan ibunya masuk. Ia memilih keluar dari kosan itu dan berdiri di depan ibunya. "Mama ada perlu apa?"
Oh, sekarang Mama bukan mama saya lagi. Jadi, harusnya saya tidak memanggil Anda dengan sebutan Mama tapi Bu Mega. Bu Mega tersenyum sinis melihat reaksi Rea yang sudah berani padanya. Baru beberapa hari kamu keluar dari rumah. Kamu menjadi lupa diri. Padahal, kau tidak bisa mengurus dirimu sendiri tapi berlagak sombong dan angkuh di depan orang yang sudah membesarkanmu. Saya tidak pernah lupa hal itu. Walau saya tidak pernah menerima perlakuan baik selama bertahun-tahun tinggal di rumah Anda, tapi saya tetap menghargai semua yang Anda berikan pada saya. Makanya saya tetap diam. Bahkan saya tidak membantah saat Anda dan Pak Farid menjadikan saya penebus hutang. Dengan tatapan angkuhnya, Bu Mega melipat kedua tangannya di bawah dadanya. Aku tidak ingin mendengarkan kamu bicara tidak penting. Lebih baik kamu datang menemui Estiana dan meminta maaf padanya. Rea tercengang mendengar ibu angkatnya malah memintanya datang meminta maaf pada Estiana. Kenapa Anda memintaku datang meminta maaf pada Estiana? Memang apa yang sudah aku lakukan padanya? Aku tidak sedang memohon atau meminta Rea tapi memberimu perintah untuk datang meminta maaf pada Estiana. Karena gara-gara kau merebut kekasihnya Estiana, kami jadi kesulitan. Papamu. Maksudku, suamiku tidak bisa melanjutkan proyeknya di Singapura karena Estiana mengadu pada keluarganya tentang perbuatanmu. Tuan Prana salah paham pada kami. Padahal seharusnya yang disalahkan adalah kamu. Bu Mega menunjuk Rea dengan arogan, kamulah yang harusnya diberi pelajaran, bukan kami. Jadi, lebih baik kamu datang memohon pada Estiana agar pamannya tidak salah paham pada kami. Saya bukan bagian dari keluarga Anda. Jadi, itu bukan urusan saya. Anda urus saja urusan keluarga Anda. Jangan melibatkan saya. Tegas Rea yang kini berani melawan ibu angkatnya. Dasar anak tidak tahu diri. Kami bertahun-tahun membesarkanmu dan begini balasanmu pada kami, ucap Bu Mega dengan matanya yang melotot melihat Rea. Saya sudah membalas kebaikan Anda dengan menerima pernikahan yang Anda atur. Bahkan saya tidak membantah saat Anda ingin menikahkan saya dengan satpam rumah Anda, karena saya berhutang budi. Hanya karena kau menuruti pernikahan itu, bukan berarti kau tutup mata terhadap keluarga yang sudah membesarkanmu Rea. Lagi pula, aku tidak bilang kalau hutang budimu selesai setelah kau menikah, tegas Bu Mega. Anda lupa. Anda sendiri pernah bilang pada saya bahwa kalau saya menikah dengan Adnan, itu sudah termasuk membalas budi baik Anda membesarkan saya. Makanya saya bersedia tunangan dengan Adnan walau pada akhirnya saya mencintai laki-laki pilihan Anda dan saya juga menerima supir itu karena Anda. Itu balas budi saya untuk keluarga Anda. Jadi, urusan saya dengan keluarga Anda sudah selesai Bu Mega. Pokoknya aku tidak mau tahu. Kau harus datang meminta maaf pada Estiana. Kalau tidak, aku akan membuatmu menyesal pernah menjadi bagian dari keluargaku, ancam Bu Mega sembari menatap Rea dengan matanya yang melotot. Kemudian ia memutar tubuhnya dan berjalan ke arah mobilnya. Ia masuk ke dalam mobil dan melajukan mobil itu pergi dari sana. Seketika Rea menjatuhkan air matanya. Sejak tadi, ia memang berusaha menahan perasaannya yang sedih dan hancur karena sikap Bu Mega. Dan jujur saja, hatinya sesak saat ia bicara di depan Bu Mega tanpa memanggil Mama pada Bu Mega. Laudia yang sejak tadi diam di dalam, keluar menghampiri Rea yang masih berdiri di sana. Ia merangkul bahu Rea dengan raut wajahnya yang khawatir. Kamu baik-baik saja kan? Rea mengangguk. Aku baik. Malah aku merasa lega. Ya udah. Ayo masuk. Ajak Laudia sambil merangkul Rea masuk ke dalam kosannya.
Sementara Abi kini berada di jalan menuju kosan Rea. Ia baru saja sampai dari luar negeri bersama Halim. Ia meninggalkan bandara pun bersama Halim, tapi ia menurunkan Halim dan supir pribadinya di kantor, lalu ia melajukan sendiri mobilnya menuju kosan Rea. 2 hari ini Rea tidak pernah mengirim pesan satupun. Apa gadis itu baik-baik saja di tempat kosannya? 2 hari ini, Abi menjadi cemas ketika ia tidak menerima pesan dari Rea lagi. Padahal sejak ia pergi, ia selalu menerima pesan dari Rea. Pagi, siang, sore bahkan malam, selalu ada pesan dari Rea yang selalu meminta izin padanya setiap kali ingin keluar rumah. Bahkan setelah pulang, Rea juga mengirim pesan pada Abi bahwa dirinya sudah sampai di kosan. Meski Abi tidak pernah membalas pesan dari Rea, tapi pesan-pesan Rea selama seminggu ini menjadi kebiasaan untuknya. Jadi ketika 2 hari Rea tidak mengirim pesan padanya, ia merasa cemas dan khawatir. Mobil mewahnya berhenti di depan kosan Rea. Meski sesuai alamat yang dikirim Rea beberapa hari lalu, Abi tetap belum yakin bahwa ada Rea di dalam. Apa ini kosan yang dimaksud Rea? Rea turun dari mobilnya setelah terparkir di depan kosan. Ia berjalan ke arah pagar dan langsung menekan bel di depan pagar tersebut. Seorang satpam yang sedang berjaga di sana, membuka pagar yang tingginya setinggi bahu Abi. "Cari siapa Pak?" tanya si satpam. "Istri saya ngekos di dalam. Namanya Rea." "Oh, Anda suaminya Mbak Rea?" tanya satpam memastikan. Abi mengangguk datar. Si satpam pun membiarkan Abi masuk ke dalam. Bahkan ia menuntun Abi ke kamar Rea yang ada di lantai bawah paling ujung. "Ini kamarnya?" tanya Abi. Si satpam mengangguk. "Apa dia ada di dalam?" tanya Abi lagi. "Ada. Mungkin Mbak Reanya sedang tidur. Silahkan ketuk saja. Saya mau kembali ke depan lagi." Abi tidak mengatakan apapun lagi. Ia hanya melihat satpam itu pergi, lalu ia mulai mengetuk pintu kamar Rea. "Assalamualaikum, Rea. Ini Mas Abi. Tolong buka pintunya Rea." Rea membuka pintunya dan ia langsung menatap Abi dengan tatapan marah. Abi sempat kaget melihat ekspresi Rea yang seolah marah padanya, tapi ia sama sekali tak curiga jika Rea sedang marah padanya. "Aku boleh masuk?" Rea tidak mengatakan apapun, tapi ia membuka pintu kamarnya lebar-lebar dan berdiri di samping kiri sembari memegang pintu. Abi masuk ke dalam dan terkejut melihat kamar kosan Rea yang begitu sempit baginya. Bahkan kamar mandi di rumahnya lebih besar dari kamar Rea saat ini. Tidak hanya itu, di dalam kamar hanya ada kipas angin. Melihatnya saja sudah membuat Abi tidak nyaman. Apalagi jika tinggal di kamar itu. Abi memutar tubuhnya ke arah pintu dan Rea masih berdiri di sana sembari melipat kedua tangannya, tapi pintu sudah tertutup rapat. "Kamu pasti kesulitan selama aku tidak ada. Urusan keluargaku baru selesai. Makanya aku baru bisa datang menemuimu. Bagaimana keadaanmu selama ini? Baik-baik saja kan?" Abi merasa jika Rea tidak senang saat ini dan ia mengira bahwa itu karena ia baru muncul sekarang. Oleh sebab itu, ia beralasan tentang keluarganya agar Rea tidak berprasangka buruk padanya. "Tidak perlu sok perhatian padaku. Aku tahu siapa Mas Abi. Mas Abi bukan seorang supir miskin yang kehabisan warisan karena aku, tapi pemilik sebuah perusahaan besar di kota ini. Abiram Darsaprana.